Ada Tuhan pembela kita, ada Tuhan penjaga kita. Dia janjikan malaikat Tuhan akan kukirim untuk berjalan di depanmu. Anda tidak melihat, saya tidak melihat, tapi saya percaya Dia ada. Sehingga dalam segala situasi dan kondisi, tempatkan malaikat Tuhan tetap di depan, tetap berlindung di balik Dia. Karena Dia sudah berjanji, lawanmu akan menjadi lawanku, musuhmu akan menjadi musuhku. Haleluya, glory. Itu sebabnya Yahudi belum mengerti akan misteri. Itulah sebabnya mereka berteriak, kapan hal ini dibalaskan? Amin. Mereka menuntut pembalasan dendam. Misteri meterai meterai yang kelima. Karena mereka belum mengerti misteri ini. Amin. Haleluya. Tapi tiba waktunya, sesudah mempelai wanita dicilekkan matanya, misteri dibentangkan bagi mempelai wanita bangsa kafir, maka misteri yang sama akan dibukakan bagi mereka. Sungguh Jehovah yang ajaib, yang mulia, yang penuh dengan kasih dan sayang. Mereka menuntut pembalasan dendam karena mereka belum mengetahui akan hal itu. Tapi mempelai wanita, Anda diperlakukan dengan kejam, Anda diperlakukan dianiaya, Anda diperlakukan dengan sewenang-wenang, Anda diperlakukan dengan tidak adil. Apa respon mempelai wanita? Tangan Jehovah yang lemah lembut. Tuhan ampuni mereka. Amen. Tuhan ampuni mereka. Glory. Apakah itu kehidupan Kristen? Amin. Itulah kehidupan seorang Kristen. Itulah keluarganya Jehovah. Haleluya. Pedang Anda bukan pedang yang terlihat. Pedang adalah pedang firman. Ucapkan firman Tuhan. Kepada siapapun Anda tidak perlu peduli. Ucapkan firman Tuhan. Maka jika firman diucapkan, seluruh surga membacking Anda. Amen. Haleluya. Itulah sebabnya 68 juta orang Protestan tewas di tangan Katolik Roma di zaman-zaman kegelapan. Tidak satu pun mereka menuntut pembalasan dendam. Tidak satu pun mereka berdoa, Tuhan kocak hakim, balaskan darah para martirmu. Tidak ada satu pun mereka menuntut balas dendam. Amin. Karena roh Tuhan ada pada mereka. Haleluya. Seorang menjanjikan Roh Kudus, dan Roh Kudus diam di dalam Stefanus ketika dia dirajam. Dia berteriak, Tuhan ampuni mereka. Haleluya. Glory. Karena Roh Kudus di dalam mereka. Roh Kudus di dalam Stefanus, Roh Kudus di dalam mempelai wanita akan mengucapkan hal yang sama. Amen. Dan itu real. Amen. Mereka tidak perlu mencari pembelaan dari kaisar atau siapapun, karena mereka tahu ada sang pembela, pengacara, advokat pembela. Amin. Ada hakim. Dan siapa hakim pembela itu? Semuanya adalah Tuhan sendiri. Amin. Ingat, suatu hari kelak kita akan menghakimi dunia ini. Jadi tunggu waktunya. Amin. Tapi jangan memiliki hati, awas kau nanti. Tunggu di sana. Mempelai wanita tidak menuntut balas. Tapi Tuhan yang mengatakan, pembalasan adalah hakku. Jadi domba hanya menyerahkan hak-haknya kepada Dia yang memimpin. Amin. Bukannya kita nggak berani, bukannya kita tidak memiliki kekuatan. Tapi apa artinya jika Anda mengandalkan kekuatan manusia? Karena orang jahat pun juga mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi mempelai wanita mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Suatu kekuatan yang tak terlihat, dan bahkan Anda akan diejek. Apa Tuhan? Buktinya kau sengsara sekarang masih panggil-panggil Tuhan.
Amin. Dalam segala jenis kehidupan kita akan diperhadapkan dengan hal-hal ini, dan Anda harus waspada dan siaga. Amin. Anda mungkin akan berhadapan dengan siapapun manusia yang jahat dipakai oleh Tuhan mengizinkan untuk mendatangi Anda, karena Tuhan ingin melihat respon Anda. Inikah anakku yang sudah terlatih dan terdidik dan dewasa? Amin. Glory. Apakah ya anakku? Jika ya, maka Anda akan menunjukkan kualitas gambar ilahi Anda. Anda tidak akan menuntut balas. Peperangan berlangsung di sini. Mau kuapain dia? Mau kuapain dia nih? Amin. Kau pikir aku orang pengecut? Sesuatu di sini berpikir tentang pikiran Kristus. Amen. Itulah mempelai wanita di dalam hal apapun. Entah Anda dirugikan, entah Anda diperlakukan aniaya, kita belum sampai seperti yang dialami di zaman-zaman kegelapan. Yahudi mengalami semuanya itu adalah untuk membawa mereka pulang kembali ke tanah airnya. Anda bisa renungkan hal itu. Hanya untuk pulang kembali ke tanah airnya secara fisik, Yahudi harus menderita dengan sangat, diperlakukan dengan sangat tidak adil dan sewenang-wenang. Walaupun mereka punya kekuatan, tapi mereka tidak berdaya. Mengerti yang saya maksudnya? Hanya untuk pulang ke tanah air secara fisik. Maka sebuah pralambang yang sama, hanya untuk pulang ke tanah air spiritual. Maka mempelai wanita harus mengalami kesewenang-wenangan dari penguasa dunia ini dan orang-orangnya. Hanyalah untuk menunjukkan bahwa tangan Jehovah tetap menyertai mempelai wanita, dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mempelai wanita. Terlalu gampang Tuhan akan menurunkan api dari langit untuk menghanguskan jika Anda mau. Tapi mempelai wanita tidak mau. Karena sebelum Roh Kudus turun, murid-murid pun sebelum jadi dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kirimkan satu legion malaikat supaya menghancurkan kota yang najis. Anda tahu ayatnya? Anda pernah membaca ayat ini? Saya nggak tahu di bahasa Indonesia ada atau tidak, tapi di bahasa Inggris itu ada. Tapi apa jawab Tuhan? Terlalu mudah Tuhan Yesus untuk mengirimkan satu legion malaikat. Ngapain mesti satu legion? Satu malaikat pun sanggup menghancurkan satu kota. Lihat mereka yang belum dipenuhi Roh Kudus. Lihat tuntutan mereka. Karena mereka Yahudi, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Kita bangsa kafir, Anda lebih buruk dari Yahudi. Karena bangsa kafir punya hukum rimba, siapa yang kuat itu yang menang. Amen? Mengerti yang saya maksudkan? Lihat attitude mereka. Meterai dibukakan untuk menyingkapkan kepada mempelai wanita. Betapa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Anda. Karena Yesus sudah berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan kirimkan roh kebenaran. Dan dia akan menjadi penghiburmu, dia akan menjadi penolongmu, dan dia akan menjadi pemimpinmu. Dan janji itulah ya dan amin. Dalam segala situasi, entah di dalam kemiskinan, entah di dalam penderitaan jasmania, entah di dalam pergumulan, entah di dalam sakit penyakit, amin. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Haleluya.